Anda kembali di News Malam, pemirsa. Hari lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan dan sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Jarod Syaiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan mendesak. Kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa, Partai Perindo menghadiri milad kelima Majelis Taklim Al-Fitrah di Pantai Seseh, Kabupaten Badung, Bali. Kehadiran Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini sebagai bentuk komitmen dalam mempererat silaturahmi sekaligus merawat keberagaman umat beragama. Jamaah Majelis Taklim Al-Fitrah memperingati miladnya yang kelima dengan menggelar doa dan memotong tumpeng di Pantai Seseh, Kabupaten Badung, Bali. Mengusung tema istiqomah dalam ilmu ukhuwah dan amal soleh, milad ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Badung. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan menghormati keberagaman umat beragama. Kita selalu bersilaturahmi, memperkuat persahabatan kita, persaudaraan kita, dan terus kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Persaudaraan itu penting di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita perlu terus untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Syariah. Usai memanjatkan rasa syukur di Pantai Seseh, para jamaah Majelis Taklim Al-Fitrah melanjutkan rangkaian miladnya dengan berziarah ke makam Wali Seseh, Pangeran Mas Sepuh, yang merupakan salah satu tokoh wali Pitu di Bali. Dari Kabupaten Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa Haji Furoda tahun ini. Mereka mengaku telah membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Asa ribuan calon jemaah haji Furoda untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji Furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji Furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji Furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah sudah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal Furoda dengan. Proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Sementara itu, sejumlah biro perjalanan haji mengaku merugi atas keputusan Arab Saudi. Banyak dari travel yang telah kadung membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Kita benar-benar sangat prihatin ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket Furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke Furoda atau mujamalah ini itu
banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji tahun ini. Haji Furoda adalah salah satu jalur haji yang diakui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Haji Furoda tidak memakai kuota pemerintah Indonesia atau reguler, namun berangkat atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Biayanya pun fantastis, mulai dari 200 juta rupiah hingga hampir 1 miliar rupiah per orang. Selain mendapat fasilitas mewah, jemaah juga tak perlu antre bertahun-tahun dan bisa berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar Haji Furoda tahun ini juga batal berangkat ke Tanah Suci. Mereka diantaranya Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teuku Wisnu. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa Haji Furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa Haji Furoda tidak diterbitkan Arab Saudi. Belum lama menjadi mu'alaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan Haji Furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji. Aktor Teuku Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah Haji Furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teuku Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah Haji Furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Setibanya di Mekah, rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawali pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menak mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Timnas Indonesia optimis bisa menghadapi China dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.